Pernah sekali waktu Abdullah bin Abbas tahu sebuah ayat, cuman dia pengen mastiin ini ayat turunnya di mana, untuk siapa ini ayat. Bukan tidak ngerti makna ayat, karena mereka sudah berbahasa Arab tentunya sangat ngerti dengan ayat Al-Quran. Cuman ini ayat turun kapan, ini ayat turunnya untuk siapa, karena memang tahu kapan turunnya, mengetahui untuk siapa turunnya itu ayat, itu mempengaruhi tafsir. Karena kita tidak akan pas menafsirkan ayat kalau kita tidak tahu nih ayat turunnya kapan, dalam keadaan apa, di mana, untuk siapa. Nah, ini namanya ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita menafsirkan Al-Quran, salah satunya harus menguasai ilmu asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat. Seperti kalimat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Milik Allah lah timur dan barat. Dimanapun engkau memalingkan wajahmu, di situ engkau akan dapati Allah. Nah, ini tentunya jangan sampai ayat ini dipakai sembarangan. Tiba-tiba kita sholat ngadep ke sono aja, ke belakang kemana? Atau ngadep ke sana menghadapnya. Kok antum nggak ngadep kiblat? Pakai ayat walillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat ini miliknya Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma. Dimanapun kau hadapkan wajahmu, kau akan dapati Allah. Allah nggak mesti di sono, Allah di mana aja. Itu ayatnya umum begitu. Padahal itu ayat turunnya ketika ada sahabat yang tidak tahu waktu mereka mengadakan perjalanan. Di tengah perjalanan datang waktu sholat, mau sholat tapi nggak tahu kiblatnya kemana. Akhirnya mereka mengambil inisiatif yang menurut mereka itu kiblat. Ternyata waktu pulang ditanya sama Nabi, ya Rasul, kira-kira bagaimana itu saya itu sholatnya, benar apa enggak? Nggak tahu saya, karena saya nggak tahu kiblat. Maka turunlah walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Timur dan barat itu miliknya Allah, menghadap kemana saja sah sholatmu. Ketika tidak tahu kiblat. Jadi ada sebabnya. Dengan tahu ada sebab, jadi kita tahu bisa menafsirkan ayat. Sekali waktu dia lagi di masjid, ada pertanyaan Abdullah bin Abbas ini yang mau ditanya Zaid bin Thabit. Kebetulan Zaid bin Thabit masih sholat sunnah, habis selesai wajib, dikir, habis dikir Abdullah bin Abbas bilang, saya pengen nanya nih, tapi nunggu senggang dulu Zaid bin Thabitnya. Ternyata habis selesai sholat, dia sholat sunnah, terus dia dikir lagi, ditungguin sama Abdullah bin Abbas. Tidak ditegur, tidak di-stop dikirnya, karena dia bilang takut mengganggu. Ini ustadznya sama Zaid bin Thabit lagi dikir, diemin sampai selesai. Setelah selesai, tiba-tiba langsung keluar, diikutin sama Abdullah bin Abbas, tapi dia nggak berani teriak. Zaid nggak berani, karena guru di dalam adab itu tidak boleh diteriakin. Saat guru satu mau keluar diteriakin, kaget, kirain siapa manggil itu sahabat nggak pernah itu manggil kayak begitu terhadap terhadap gurunya. Mereka sangat hormat, dikejar. Ternyata keburu keluar dari masjid. Akhirnya pas keluar dari masjid, Zaid bin Thabit nggak mau nyetopin Abdullah bin Abbas nggak mau nyetopin Zaid bin Thabit. Kenapa? Dia pikir takut terganggu, namanya lagi panas, siang-siang habis sholat duhur waktu itu. Kalau saya stopin berhenti di pinggir jalan, panas, guru saya nanti nggak enak, kepanasan. Sudahlah, saya ikutin dulu sampai rumahnya. Diikutin. Pas Zaid bin Thabit nggak tahu kalau lagi diikutin sama Abdullah bin Abbas. Pas depan pintu rumahnya Zaid bin Thabit, tok-tok, assalamualaikum, pintunya dibuka, langsung dia masuk. Zaid bin Thabit nggak sempat ngelihat ke belakang. Jadi dia nggak tahu kalau Abdullah bin Abbas ngikutin. Akhirnya dia masuk. Pas masuk, kata Abdullah bin Abbas, ya Allah, saya pengen nanya, tapi dah mungkin mau istirahat, takut terganggu. Sudahlah, nunggu dia keluar aja deh. Saking nggak mau ganggu gurunya. Dia duduk di depan pintunya, karena Madinah sedang panas, jadi ditutupin tuh ke wajahnya dengan imamahnya, biar kelihatan sedikit karena panas. Nah, kalau dibiarin nanti kena debu, panasnya kota Madinah zaman itu. Dia tutupin, terus dia duduk di dekat pintunya rumah Zaid bin Thabit sampai ketiduran. Nggak keluar Zaid bin Thabit kecuali adzan asar. Pas adzan asar keluar, buka pintu, kaget ada orang. Siapa ini? Pas berdiri dibuka, Abdullah bin Abbas.
Kata Abu Zaid bin Thabit, kenapa, ada apa Abdullah bin Abbas engkau duduk di tempat ini? Sejak kapan kau duduk? Sejak zuhur tadi. Kenapa? Aku ingin nanya satu ayat. Ya Allah, hanya sekedar nanya satu ayat. Coba engkau beritahukan kepada aku akan datang ke rumahmu. Aku akan kasih tahu apa yang kau tanya. Keperluanmu apa akan aku kasih tahu. Engkau adalah ahlul bait Nabi Muhammad. Engkau adalah keluarga Rasul. Garabah, kerabat Nabi Muhammad. Nggak usah capek-capek, aku akan datang memberitahukan apa yang kau mau. Kata Abdullah bin Abbas, bukan begitu Rasul mengajarkan aku untuk belajar. Ilmu itu didatangi, bukan kita yang didatangi dengan ilmu. Itu prinsip Abdullah bin Abbas. Jadi kata Abdullah bin Abbas, kurang berkah kalau kita yang didatengin sama ustadz untuk dapat ilmu. Lebih baik kita yang apa? Kita punya duit, bisa aja saya panggil apa? Ustadz khusus ngajarin khusus untuk saya di rumah saya sendirian, bisa. Itu berkah, tapi lebih berkah lagi kalau dia yang apa? Mendatangi. Kata apa? Siapa? Abdullah bin Abbas, kita yang disuruh datang, bukan Anda yang suruh datang. Baik, nanya apa? Dikasih tahu. Nanya satu aja dijelasin, pulang. Itulah semangatnya Abdullah bin Abbas di dalam menuntut ilmu. Gak mau mengganggu guru, nunggu dari zuhur sampai apa? Asar. Di sini guru terlambat, bubar. Lengok Ustaz kayaknya belum datang nih, setengah 7 jam segini bubar, udah lewat. Terlambat sih Ustaz, jadi bubar deh murid. Jadi Ustaz nggak boleh terlambat. Nah ini nggak mau sabar menunggu. Memang beda semangat di dalam menuntut apa? Menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas bukannya apa bubar, malah ditunggu sampai apa? Sampai zuhur. Itu untuk guru. Kalau untuk Nabi, sahabat pernah di malam Ramadan, di malam yang ketiga waktu mau sholat taraweh, habis sisa sahabat nggak pulang sampai subuh, ditungguin Nabi keluar. Waktu Rasulullah keluar, kenapa kalian apa tidak pulang? Ya Rasul, kami menunggu seperti malam-malam kemarin, kami pengen sholat bersamamu ya Rasul. Kata Rasul, saya tahu kalian menunggu sampai subuh, tapi aku khawatir kalau aku keluar nanti menjadi apa? Wajib. Itu semangat sahabat nunggu dari Isya sampai apa? Subuh, nungguin Rasul. Kalau kita gimana kira-kira? Imam nggak datang, bubar kayaknya nih, bubar. Setengah jam nggak datang aja udah apa? Berantakan udah. Nah ini memang semangat belajar dari Abdullah ibn Abbas.